Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Morris. Saya dari kelompok 4, kelas 5 C PAUD Boltim. Saya ingin memaparkan materi dari kelompok saya yang berjudul Pembelajaran Al-Quran Anak Usia Dini, Metode Wafa oleh Ratna Pangastuti. Apa itu metode Wafa? Metode Wafa adalah pendekatan sistematis dan struktur yang dikembangkan oleh Ratna Pangastuti untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak dengan cara yang menyenangkan, interaktif, dan sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Metode ini menggabungkan elemen-elemen kognitif, emosional, dan spiritual. Filosofi utama metode Wafa, cinta dan kasih sayang. Pembelajaran dibangun atas fondasi cinta, kehangatan, dan hubungan emosional positif antara guru dan anak. Partisipasi aktif. Anak-anak diberdayakan sebagai peserta aktif dengan kesempatan untuk mengeksplorasi, bertanya, dan berpartisipasi penuh dalam pembelajaran. Keunggulan metode Wafa dalam pembelajaran Al-Quran. Metode Wafa menawarkan berbagai keunggulan yang terbukti meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini. Struktur sistematis. Pembelajaran terorganisir dengan jelas dan berpengenalan huruf dasar, hingga kemampuan membaca lancar dengan progression yang terukur dan jelas. Pendekatan multisensori melibatkan visual, audit, kinestetik, dan taktil sehingga mengakomodasi yang belajar berbeda dan meningkatkan retensi pembelajaran. Materi interaktif menggunakan flashcard, lagu, gerakan, dan aktivitas hands-on yang membuat pembelajaran menjadi dinamis dan mudah diingat. Evaluasi berkelanjutan. Sistem penilaian formatif memantau perkembangan setiap anak, memungkinkan guru untuk menyesuaikan strategi sesuai kebutuhan individual. Peran orang tua dan guru dalam keberhasilan metode Wafa. Peran guru merancang pembelajaran terstruktur dan menyenangkan dan disesuaikan dengan perkembangan anak. Memberikan bimbingan langsung, umpan balik, dan dukungan emosional berkelanjutan. Memantau kemajuan masing-masing anak, melakukan adaptasi strategi pembelajaran, menciptakan lingkungan kelas yang aman, positif, dan mendukung pertumbuhan spiritual. Peran orang tua memperkuat pembelajaran di rumah melalui praktik rutin dan konsisten setiap hari, memberikan motivasi doa dan dukungan emosional kuat kepada anak, berkomunikasi aktif dengan guru mengenai perkembangan dan kebutuhan anak, menjadi teladan dalam beribadah dan menghormati Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dampak positif metode Wafa pada perkembangan anak. Perkembangan kognitif, meningkatkan memori, konsentrasi, kemampuan analisis, dan keterampilan berpikir kritis melalui latihan hafalan dan pemahaman teks. Karakter dan akhlak, membantu kepribadian mulia, etika tinggi, dan berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan berbahasa, meningkatkan keterampilan linguistik, pengucapan yang tepat, dan pemahaman makna melalui pembelajaran bahasa Arab dan Al-Quran. Kesehatan emosional, membangun kepercayaan diri, rasa aman, dan ikatan emosional positif dengan guru dan teman-teman melalui lingkungan pembelajaran yang penuh kasih sayang. Keterampilan sosial, mengembangkan kemampuan bekerja sama, berkomunikasi, dan berinteraksi positif melalui aktivitas kelompok dan diskusi bersama. Identitas spiritual, memperkuat kesadaran spiritual, nilai-nilai agama, dan komitmen terhadap ajaran Islam yang tertanam dalam jiwa sejak dini. Rekomendasi dan tips praktik penerapan metode Wafa. 1. Mulai dari hal dasar. Perkenalkan huruf hijaiyah secara bertahap dengan visual menarik suara yang jelas dan gerakan monitorik yang menyenangkan sebelum masuk membaca ayat. 2. Gunakan media interaktif.
manfaatkan flashcard berwarna, lagu edukatif, video animasi berkualitas, dan aplikasi pembelajaran untuk meningkatkan retensi. 3. Praktik konsisten setiap hari. Tahapan jadwal belajar rutin 15-20 menit setiap hari baik di sekolah maupun rumah untuk memastikan progres berkelanjutan dan hafalan kuat. 4. Berikan reward dan apresiasi. Rayakan setiap pencapaian kecil dengan pujian, tulus hadiah kecil dan pengakuan untuk motivasi dan membangun kepercayaan diri anak. 5. Libatkan keluarga sepenuhnya. Ciptakan komunikasi terbuka antara guru dan orang tua. Bagikan progres laporan tips rumah dan ajak keluarga sebagai mitra aktif dalam pembelajaran belajar. Itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.